Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat. Hari ini Kibledek mau membahas tentang baik buruknya bulan untuk mengijabkan pengantin. Jadi ijab kabul pengantin di bulan apa yang baik, di bulan apa yang dilarang, dan di bulan apa sebenarnya dilarang tapi boleh diterak atau diterjang. Nanti Kibledek jelaskan dari bulan pertama sampai bulan ke-12. Jadi di sini ada 12 bulan. Oke, mana yang boleh, mana yang tidak, dan mana yang tidak boleh tapi boleh diterak. Oke, sebelumnya semoga sobat-sobat Kibledek selalu dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar, barokah, berkah, dan selalu tetap semangat. Oke, kita langsung aja baik buruknya bulan untuk ijab pengantin. Yang pertama itu di bulan Suro. Bulan Suro itu ojo diterak, jangan diterjang. Jadi bulan Suro itu memang tidak boleh untuk mengijabkan pengantin ya. Ini larangan keras. Karena dikhawatirkan kalau melanggar atau memang nekat ijab di bulan Suro itu nanti rumah tangganya akan akan selalu menemukan kecekcokan dan banyak sekali kerusakan atau banyak sekali masalah. Jadi rumah tangganya itu sering cekcok, banyak masalah dan tidak nyaman. Dan nanti akhirnya tahu sendiri kalau rumah tangga sering cekcok, tidak nyaman, pada akhirnya akan terjadi perpisahan ya. Makanya ini jangan diterak, jangan diterjang. Yang bulan kedua bulan Sapar. Bulan Sapar itu juga sebetulnya tidak boleh di bulan Allah ya, tapi boleh diterjang. Jadi sebetulnya bulan Sapar ini termasuk bulan yang tidak baik, bulan yang tidak bagus atau bahasa Jawanya Allah. Namun boleh diterjang dengan syarat. Jadi syarat di sini berarti mencari tanggal untuk menetralisir dampak yang ada di bulan Sapar ini. Karena jika memang nekat melakukan ijab kabul di bulan Sapar tanpa mengadakan syarat, ini kan boleh diterak, boleh diterjang, tapi harus dengan syarat. Tapi kalau menerjang tanpa syarat-syarat tertentu, maka dikhawatirkan rumah tangganya itu akan banyak sekali mengalami kekurangan dan banyak hutang. Ini sektor ekonomi, cenderungnya ke sektor ekonomi. Jadi kekurangan dalam hal ekonomi ya, masih kekurangan ekonomi dan pastinya akan banyak hutangnya. Jadi keluarga tersebut kemungkinan besar akan memiliki banyak hutang dan kesulitan di dalam ekonomi. Tapi di sini untuk bulan Sapar itu boleh diterjang dengan syarat. Jadi nanti ada hitung-hitungan lagi bagaimana agar diterjang dan dampak dari bulan Sapar ini bisa dinetralisir. Oke, yang ketiga bulan Mulut. Bulan Mulut atau Rabiul Awal ya. Bulan Mulut atau Rabiul Awal itu bulan Allah dan ojo diterak. Untuk ijab kabul jangan di bulan Mulut. Ojo diterak atau jangan diterjang, berarti ini larangan keras. Sama semacam bulan Suro, ojo diterak. Kalau ada tulisannya ojo diterak, berarti itu larangan keras, jangan diterjang. Karena kalau diterjang itu di sini diprediksi atau dikhawatirkan nanti pengantinnya itu ada salah satu mati, meninggal. Memang semua orang pasti akan mengalami kematian. Namun yang dimaksud di hitung-hitungan leluhur ini dalam waktu dekat. Jadi setelah ijab kabul dalam waktu dekat nanti salah satu ada yang meninggal. Jadi ya sebaiknya jangan diterjang karena memang ditulis
ojo diterak, itu jangan diterjang. Kalau ojo diterak, nggak usah pakai syarat apa, meskipun pakai syarat apapun jangan, itu jangan diterjang. Karena tulisannya ojo, kalau kena, kalau boleh diterak, boleh diterjang, itu meskipun Allah, tapi kalau pakai syarat-syarat tertentu mungkin bisa menetralisir. Tapi kalau ojo atau jangan diterjang, meskipun disarati apa aja, tetap tidak baik. Oke, langsung berikutnya Rabiul Akhir. Rabiul Akhir ini juga termasuk bulan yang tidak boleh atau Allah ya, namun kena diterak. Jadi termasuk bulan yang tidak bagus, namun boleh diterak atau boleh diterjang dengan syarat-syarat tertentu. Karena kalau diterjang tanpa syarat-syarat tertentu di bulan Rabiul Akhir ini akan keluarganya tersebut akan mengalami banyak fitnahan, akan banyak mendapatkan fitnahan dari orang lain dan banyak permasalahan dari orang lain, dapat caci, maki dan sebagainya, semacam itu. Jadi untuk di bulan Rabiul Akhir itu sebetulnya bulan Allah, namun boleh diterjang dengan syarat-syarat tertentu. Oke, yang berikutnya bulan Jumadil Awal. Bulan Jumadil Awal ini juga termasuk bulan Allah untuk ijab pengantin. Namun masih boleh diterjang dengan syarat-syarat tertentu untuk menetralisir ya. Karena kalau diterjang tanpa mengadakan syarat tertentu itu dikhawatirkan ini akan keluarga tersebut, jadi setelah nikah keluarga tersebut akan banyak mengalami kehilangan, banyak mengalami penipuan atau kapusan orang lain. Jadi, pokoknya di sektor ekonomi itu banyak mengalami kerugian. Makanya jangan kena diterak. Makanya ini kalau mau mengadakan di Jumadil Awal itu harus pakai syarat ya. Meskipun ini termasuk bulan Allah tapi boleh diterjang dengan syarat tertentu. Nanti di akhir pembahasan ini nanti Ibnutek adalah yang masih kena diterak itu ada beberapa syarat tertentu nanti dijelaskan. Oke, yang berikutnya Jumadil Akhir. Jumadil Akhir ini bagus, bulan bagus. Di sini kalau ijab pengantinnya atau ijab kabulnya di bulan Jumadil Akhir itu, maka di sektor ekonominya akan sugih blegedu atau akan rezekinya akan lancar jaya, pokoknya akan sangat bagus ya. Jadi rezekinya itu akan sangat bagus, lancar tanpa halangan. Di sini di sektor ekonominya sangat bagus. Oke, yang berikutnya di bulan Rejab. Ijab kabul di bulan Rejab itu bagus karena diprediksi atau kemungkinan besar itu akan selamat dan banyak anak. Jadi keluarganya itu nanti akan mempunyai anak yang banyak dan mempunyai rezeki ya. Di samping anak yang banyak juga memiliki rezeki yang banyak. Jadi di sini bisa dibilang anak banyak, kecukupan dan selamat. Banyak senangnya lah. Oke, yang berikutnya di bulan Ruah. Di bulan Ruah ini juga bagus karena di bulan Ruah ini diprediksi atau kemungkinan besar ini yang ijab kabul di bulan Ruah, rumah tangganya akan rahayu sakabehane. Jadi akan mengalami banyak sekali kesenangan di semua sektor. Baik sektor sosial, sektor ekonomi, semua sektor itu akan banyak mendapatkan kesenangan, kebahagiaan. Jadi jangan heran kalau di bulan Ruah ini juga banyak yang menikah ya, banyak yang melakukan ijab kabul karena memang di perhitungan primbon
bulan Wah ini termasuk sangat bagus karena rahayu sak kabehane. Senang semuanya, bahagia semuanya, baik itu semua sektor, ekonomi maupun sosial. Oke, yang berikutnya di bulan Poso. Di bulan Poso ini termasuk bulan jelek untuk ijab kabul karena perhitungan dari leluhur ya. Karena itu ada hitung-hitungan dari leluhur, ini jangan diterak, jangan diterjang. Pakai syarat apapun jangan diterjang karena memang ini diprediksi kalau menerjang di ijab kabul di bulan Poso ini akan mengalami ciloko gede atau mengalami permasalahan, kecelakaan dan semacamnya yang sangat besar yang memungkinkan rumah tangga itu akan hancur, akan tidak baik. Oke, yang berikutnya di bulan Syawal. Di bulan Syawal itu di sini termasuk bulan jelek untuk ijab kabul, namun boleh diterjang dengan syarat-syarat tertentu ya, boleh diterjang. Karena di bulan Syawal kalau nekat ijab kabul dan tanpa syarat-syarat tertentu dikhawatirkan akan kekurangan dalam sektor ekonomi, akan kekurangan dan banyak utang. Di sini cenderungnya di sektor ekonomi. Yang berikutnya bulan Dzulqa'dah, bulan yang ke-11 ya. Bulan Dzulqa'dah itu bulan Allah dan jangan diterak, jangan sekali-sekali diterak. Karena bulan Dzulqa'dah ini ya, kalau diterjang, kalau nekat terjang, maka dalam keluarga itu suami istri itu akan sering sakit dan akan banyak mengalami permusuhan dari orang lain karena keluarga tersebut cenderungnya menarik musuh ya dan sering bertengkar. Karena sering bertengkar dengan orang lain, makanya itu akan menarik musuh banyak. Jadi jangan sekali-sekali diterak. Karena memang di catatan ojo diterak ya jangan diterak. Karena meskipun disarati apapun itu tetap jelek. Yang terakhir yang bulan 12 itu bulan besar. Bulan besar ini termasuk bulan yang bagus, yang sangat bagus. Makanya banyak yang ijab kabul di bulan besar. Di bulan besar ini diprediksi atau diperkirakan orang yang ijab kabul di bulan besar ini akan kaya raya, sukacita, nemu seneng banyak lah. Jadi dalam sektor ekonomi itu akan berlebihan lah, akan lebih dari cukup. Jadi diprediksi akan lebih dari cukup. Oke, tadi itu ada 12 bulan dari suro sampai besar ya. Nah, di sini ada catatan dari para leluhur kita. Bulan-bulan yang baik, yang sangat bagus ya, bukan boleh lagi, yang sangat bagus untuk ijab kabul itu kalau di dalam satu bulan itu tidak ada hari Selasa Kliwon, itu jangan untuk ijab kabul. Sebagai contoh, jika di bulan besar itu kan bagus, diprediksi akan kaya raya. Namun di bulan besar itu tidak ada hari Selasa Kliwon, tidak ada hari Selasa dan pasaran Kliwon. Jadi Selasa Kliwon tidak ada yang tentunya Selasa Kliwon itu tidak bagus untuk ijab. Meskipun tadinya bagus ya, tapi kalau tidak ada Selasa Kliwon, hari Selasa Kliwon di bulan tersebut, jangan sekali-sekali untuk ijab kabul. Ini biasanya yang seringkali banyak dilupakan. Seringkali banyak tidak diperhatikan, bulan besar bagus, ijab di bulan besar. Namun ternyata di bulan besar itu tidak ada hari Selasa Kliwon. Itu jadinya bulan Allah, bulan jelek.
Namun kalau di hari yang bagus tersebut ada hari Selasa Kliwon dan ada hari Jumat Kliwon, itu sangat-sangat bagus, sangat dianjurkan. Jadi di bulan Ruwah ya, di bulan Ruwah ternyata ada hari, kan bulan Ruwah ini termasuk bulan yang bagus. Ternyata ada hari Selasa Kliwon dan ada hari Jumat Kliwon. Itu berarti bulan Ruwah ini sangat-sangat bagus untuk ijab kabul pengantin. Nah, nanti kalau yang tadi yang boleh diterak semacam bulan Safar, bulan Rabiul Akhir ya, itu kan boleh diterak. Itu ada syarat tertentu. Kalau di bulan tersebut ada hari Selasa Kliwon, ada hari Jumat Kliwon, itu boleh. Maksudnya insya Allah bisa menetralisir bulan yang tadinya Allah itu. Ditambah lagi dengan hitung-hitungan dari wetonnya pengantin. Jadi weton pengantin digabungkan, dihitung, terus nanti ada penetralisirnya dan sebagainya. Itu boleh untuk yang bulan-bulan yang boleh diterjang. Kalau yang bulan Allah dan tidak boleh diterjang, jangan sekali-sekali diterjang. Meskipun di situ ada hari Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon atau disarati apapun, jangan diterjang. Kalau Allah ojo diterak, yo jangan diterjang. Karena konsekuensinya, ini kan prediksi menurut ilmu titen, itu konsekuensinya bahaya, akan bahaya. Oke Sobat Dedek, ini hitung-hitungan tentang Allah atau jeleknya dan baiknya bulan untuk ijab kabul. Semoga bermanfaat. Yang tadi kuncinya harus ada hari Selasa Kliwon. Meskipun itu bulan baik, tidak ada hari Selasa Kliwon, jangan. Lebih baik mencari bulan yang kurang baik, tapi boleh diterak, tapi di dalamnya ada hari Selasa Kliwon. Itu kuncinya yang biasanya banyak dilupakan. Biasanya cuma melihat hari aja. Di samping itu juga neptu dari pengantin juga harus bagus juga. Jadi hitung-hitungan weton pengantin itu bagus juga, baru cari bulan. Kalau weton pengantin itu dihitung-hitungannya jelek, meskipun cari bulannya bagus, ya kemungkinan besar juga akan hasilnya tidak bagus. Jadi pertama harus mencari weton pengantin itu dihitung dulu. Kalau bagus, kalau cocok, kalau kedua belah pihak oke, cari bulan. Nah, cari bulan ini bulan-bulan yang bagus. Setelah cari bulan ya cari tanggal. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat.